Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Risma Dewi dengan NIM K45190036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pantangan mengkonsumsi buah nanas bagi ibu hamil. Pendahuluan saya mengambil latar belakang kehamilan adalah suatu kabar baik yang ditunggu oleh pasangan suami istri. Kehamilan adalah salah satu fase terberat bagi perempuan, dan kesehatan ibu serta janin pada masa kehamilan adalah sangat penting, terlebih kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Menurut Silaban dan Rahmansyah tahun 2016, makanan menjadi hal utama dan bermanfaat dalam membangun kesehatan kehamilan. Namun masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya terhadap mitos yang berkembang, termasuk mitos-mitos kehamilan. Menurut Kasno Diharjo dan Kristiana tahun 2012, kepercayaan masyarakat terhadap ritual terkait kehamilan juga masih sangat kental. Salah satu mitos yang masih dipercaya adalah pantangan mengkonsumsi buah nanas bagi ibu hamil. Jika ini terlalu berlebihan dalam dipikirkan, tidak menutup kemungkinan menyebabkan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandung menjadi terganggu. Meskipun sebagian mitos belum teruji dan tidak dapat terjawab secara rasional, tetapi saat ini bisa perlahan dibuktikan secara ilmiah. Rumusan masalah yang saya ambil adalah apa saja kandungan dalam buah nanas, bagaimana kandungan dalamnya berpengaruh pada masa kehamilan, apakah pantangan mengkonsumsi buah nanas bagi ibu hamil adalah mitos. Lalu tujuan penulisannya adalah memahami kandungan apa saja yang terdapat dalam buah nanas, lalu memahami bagaimana kandungan dalam buah nanas berpengaruh pada masa kehamilan, dan membuktikan apakah pantangan mengkonsumsi buah nanas bagi ibu hamil adalah mitos. Kajian teoritik dan praktiknya, yang pertama, asal buah nanas. Buah ini berasal dari Amerika Selatan, tepatnya di antara selatan Brazil dan Paraguay. Yang kedua, nama latin buah nanas adalah Ananus commosus. Dan yang ketiga, famili buah nanas adalah Bromeliaceae. Dan ini adalah tabel nutrisi dalam buah nanas per 100 gram menurut Farid Hossain tahun 2015. Dan ini ada tabel nutrisi dan jumlah untuk masing-masing nutrisinya. Ada energi, serat makanan, karbohidrat, protein, dan beberapa vitamin lainnya. Enzim bromelin adalah salah satu enzim yang banyak ditemukan dalam buah nanas. Kurang lebih setengah dari protein yang ada dalam buah nanas mengandung enzim bromelin. Enzim bromelin ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada buah yang matang. Enzim ini berfungsi untuk mengurai protein dengan memutus ikatan peptida dan menghasilkan protein yang lebih sederhana. Enzim ini dapat diserap oleh tubuh dengan jumlah yang cukup besar tanpa menimbulkan efek samping yang berarti. Enzim ini, kadar dan aktivitasnya dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah. Pengaruh bromelin dalam kesehatan ada 3, yaitu yang pertama memiliki efek terhadap sirkulasi dan kardiovaskular, yang kedua direkomendasikan untuk terapi autoimun dan memiliki aktivitas anti kanker, dan yang ketiga memiliki efek abortifikasi terhadap kehamilan. Jika kadar bromelin pada saat kehamilan tinggi, dapat menyebabkan 4 hal. Yang pertama, menyebabkan akumulasi bromelin dalam plasenta. Dan yang kedua, menyebabkan nutrisi dari induk ke fetus menjadi terhambat. Yang ketiga, metabolisme nutrisi bagi fetus menjadi terhambat. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kerusakan kolagen yang akan menghambat oksigen dan nutrisi bagi fetus. Berikut adalah gambar morfologi fetus usia 3 hari. Yang gambar A, sebelah kiri adalah fetus normal, yang sebelah kanan adalah fetus kerdil dengan hemorogi di bagian abdomen. Lalu yang gambar B adalah fetus yang hemorogi di beberapa bagian tubuh. Dan yang ketiga gambar C, sebelah kiri adalah fetus yang abnormal dan sebelah kanan adalah fetus yang mati dalam kandungan. Ketiganya diukur dalam skala 1 kotak pada kertas milimeter berukuran 1 mm kuadrat. Dan ini saya citasikan, saya ambil dari jurnal Silaban dan Rahmansyah tahun 2016. Reviewnya, mitos kehamilan ini tersebar luas dan banyak orang yang membenarkannya. Dari beberapa ulasan sebelumnya, menurut Silaban dan Rahmansyah tahun 2016, kandungan buah nanas yaitu enzim bromelin cukup dominan. Terhadap kehamilan, enzim ini bersifat abortifikasi. Maka menurut saya, konsumsi buah nanas pada masa kehamilan sebaiknya dijaga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan pada saat kehamilan. Konsumsi buah seperti nanas memang diperlukan pada saat masa kehamilan. Yang terpenting adalah menjaga pemenuhan nutrisi ibu dan janin. Karena kekurangan nutrisi pada masa kehamilan dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi berpengaruh dan terganggu, serta kematian janin sangat mungkin terjadi.
Lalu, dari pendahuluan kajian teoritik dan praktik serta review yang saya utarakan, kesimpulannya adalah pantangan konsumsi buah nanas pada ibu hamil adalah mitos. Di dalam buah nanas terdapat enzim bromelin yang berefek abortifikasi. Efek ini meningkatkan kontraksi rahim dan menghambat implantasi dan bersifat embriotoksik. Konsumsi buah nanas pada saat kehamilan masih aman, asalkan tidak dalam jumlah yang berlebihan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.